Di video kali ini aku mau ajarin kamu cara gampang banget buat bangun personal branding dari nol. Ini bukan ilmu sekedar ilmu teori aja, tapi memang ada 6 step yang aku dapat dari 6 tahun perjalananku personal branding, termasuk semua gagal-gagalnya, semua naik turunnya, dan kenapa akhirnya aku bisa berhasil bangun personal branding. Dan jujur ya, personal branding itu gak seribet apa yang kamu pikirin, gak sesulit apa yang kamu pikirin. Yang bikin sulit itu karena caramu yang salah dari awal. Oke, halo teman-teman semua, namaku Kak Davi Devayana. I'm a personal brand specialist yang udah lebih pengalaman lebih dari 6 tahun ya. Ini mungkin kalau agak belibet, ini memang video yang aku pengennya ya udah cerita aja, low effort editing. Aku ya udah ngomong aja di sini. Kalau memang belibet ya sudah gitu kan ya. Tadi aku bilang ada 6 step, kita mulai dari step pertama. Oke, kita mulai dari step pertama, yaitu gagal karena nggak tahu diri sendiri. Itu aku dulu teman-teman. Dulu aku asal posting, ikut tren dan akhirnya bingung sendiri. Ini sebenarnya aku nih industrinya apa, sukanya apa, skillnya apa. Itu aku dulu. Aku tahun 2016. Aku cuma bisa niru, dulu yang aku tiru adalah Agung Hafsah, Chandra Liau. Akhirnya ya stuck gitu-gitu aja, nggak ada yang nonton, nggak ada yang peduli. Bahkan ada yang hate comment, wah niru Chandra Liau, wah niru Agung Hafsah lo gitu. Dan ya semakin aku belajar tentang personal branding, aku mengetahui kalau misal personal branding itu it's about clarity, ataupun kejelasan tentang kita ini siapa. Jadi bukan cuma sekedar bikin konten, tapi mulai dari pondasinya, siapa kita, kenapa kita mau bangun personal branding, nilai apa yang kita kasih ke audiens kita, dan kita mau dikenal sebagai apa dan siapa gitu. Jadi sebenarnya ini yang banyak orang salah lakukan gitu, yaitu personal branding, mereka fokus ke brandingnya aja, personalnya mereka nggak peduli. Yang paling penting dari personal branding adalah personal. Namanya aja personal branding, bukan branding personal. Jadi personalnya dulu kita benerin nih, tentuin who-nya kita, what-nya kita, why-nya kita. Tentuin kita ini mau dikenal sebagai siapa, akhirnya kita mau kemana, kita mau kasih value apa, itu dulu yang kita harus kuatin. Jangan sampai kita fokus kepada brandingnya dulu. Ya udah kita bikin konten, ikutin tren dan lain-lain, akhirnya oke, viral, tapi abis itu apa gitu. Orang-orang nggak peduli. Maksudnya ketika orang-orang scroll sosmed, banyak orang-orang yang viral, tapi kita nggak kenal mereka siapa gitu. Viral itu gampang menurutku. Bikin video viral tuh gampang banget. Tapi bikin video yang punya impact, konten yang punya impact ke audiens, nah itu yang susah. Jadi kalau aku bisa bilang, coba fokusin ke personalnya dulu. Jadi aku menganalogikan seperti ketika kita bangun istana. Personal ini adalah pondasinya. Jadi kita kuatin dulu pondasinya, baru proses brandingnya itu adalah ketika kita bangun istananya secara megah. Jadi nanti ketika ada gempa bumi, tsunami dan lain-lain, ketika istana kita pondasinya kuat, ya udah mereka nggak akan hancur. Istana ini nggak bakal hancur. Tapi bayangin kalau pondasinya lemah, ya istananya hancur. Which is maksudku di sini adalah proses brandingnya bakal sia-sia karena personal brandingnya bakal hancur. Banyak yang akhirnya orang-orang terkenal viral tapi cepet banget turunnya karena ya mereka cuma ikut viral gitu. Jadi pada intinya step pertama ini kita harus punya self clarity-nya kita. Tentuin who-nya kita, what-nya kita, dan why-nya kita. Oke, kita lanjut di step kedua, yaitu jadi paling hebat di niche ataupun industrinya kita. Ini balik lagi ke ceritaku yang awal di step pertama, yaitu ketika aku mulai YouTube waktu itu aku tuh bingung sebenarnya mau coba banyak jenis konten. Waktu itu yang viral ataupun yang tren aku coba. Contohnya waktu itu Aulion pernah bikin stop motion, Agung Hapsah bikin ini itu aku coba contoh, Chandra Liau aku bikin sinematik aku coba contoh, Reza Arab bikin gaming video aku coba contoh semua. Akhirnya aku tuh bingung teman-teman. Aku bingung akhirnya industriku tuh kemana, fokusku kemana, skillku tuh apa gitu. Sampai akhirnya lambat laun aku belajar, oh ini aku harus fokus gitu. Aku nemuin industri yang pas. Di waktu itu aku belajar tentang videografi dan editing. Akhirnya aku coba untuk bikin konten short film waktu itu di YouTube. Dan akhirnya ada TikTok dan Reels. Aku bikin video tutorial videografi dan editing. Dan akhirnya aku shifting ke personal branding. Mungkin teman-teman yang nanya, kenapa Dav akhirnya ke personal branding? Karena aku melihat industri yang long term game gitu. Kalau kita ngelihat videografi dan editing, mungkin aja, ya aku nggak bisa prediksi sekarang, mungkin aja bakal diganti sama AI. Ataupun sebenarnya nggak diganti, cuma gamenya aja yang berubah gitu. Nah aku mencari sesuatu yang industri yang aku paham gitu. Yang aku paham tapi itu tetap long term game, yaitu adalah personal brand. Contohnya gimana Dav? Ini aku coba contohin biar teman-teman makin kebayang. Contohnya adalah Timothy Ronald, menjadi salah satu orang yang menjadi top of mind tentang finance, crypto, investment, dan lain-lain di Indonesia. Ataupun Jerome Pauline menjadi top of mind matematika, edukasi matematika di Indonesia. Nah itulah sebenarnya step 2 ini kita harus fokus menjadi
orang yang paling hebat di niche ataupun industri kita. Dan contohnya aku sekarang, aku akan menjadi orang paling hebat yang bahas tentang personal branding. Sebenarnya kalau disimpulin, step 2 ini ya kita harus temuin industri kita. Fokus kepada satu pain point dan jadilah top of mind. Jangan sampai kita coba A, coba B, coba C gitu. Mungkin di awal nggak apa-apa. Tapi ketika kita udah jalan, ini berpengaruh kepada step pertama yaitu clarity. Kalau kita fokusnya ke sana, ke sini, ke situ, ya orang-orang nggak bakal kenal kita nih spesialisasinya apa, kredibilitasnya apa, ilmunya apa, skillnya apa gitu kan ya. Jadi kita harus fokus pada satu hal dan jangan mau jadi yang bawah, jangan mau jadi yang tengah, tapi jadilah yang paling atas alias top of mind. Oke, lanjut ke step nomor 3 yaitu value over spotlight. Ini maksudnya gimana, Dev? Maksudnya adalah kita mengutamakan nilai dulu baru terkenal. Contohnya adalah aku di tahun 2016, tadi teman-teman mungkin dengar ya, aku di tahun 2016 udah mulai, tapi aku baru dapat momentum, istilahnya baru dapat audience itu di tahun 2021. Yang dimana artinya 5 tahun aku stuck teman-teman. Mungkin memang kebodohanku di situ, aku bego masih ya. Tapi balik lagi, aku fokus kepada value. Dimana ketika aku dapetin low engagement, aku tetap posting. Aku tetap belajar, aku tetap berkarya. Aku tetap memberikan sesuatu yang dirasa ini akan bermanfaat nih untuk audiens. Meskipun pada saat itu aku masih belajar, aku masih bocil, aku masih goblok gitu kan ya. Tapi pada akhirnya aku bilang personal branding itu bukan soal viral. Tapi soal alasan kenapa orang-orang ingat kita. Dan aku yakin orang-orang ingat kita karena value kita. Apa yang kita kasih ke mereka. Karena pada akhirnya teman-teman orang-orang gak peduli apa yang kita lakukan. Tapi yang mereka peduli adalah apa yang kita kasih ke mereka. Ketika kita ngasih ke mereka sesuatu hal yang bermanfaat, suatu value, mereka akan willing buat follow, komen, menjadi loyal audiensnya kita. Jadi balik lagi, viral itu bonus tapi yang paling penting adalah value-nya. Viral tuh bikin seneng memang. Aku tuh udah sering banget viral. Dapat views MM-an aku udah sering banget. Itu seneng. Bahkan ya di awal-awal aku seneng banget. Cuma pada akhirnya ada satu hal yang paling bikin seneng banget. Versi aku adalah ketika aku coba kasih konten-konten yang bermanfaat. Konten edukasi. Specifically tentang personal branding. Dan ada orang yang bilang, Kak Dav terima kasih karena konten Kak Davi. Aku akhirnya dapetin berapa ribu followersku. Aku akhirnya dapetin kesempatan. Akhirnya aku dapetin kerjaan. Dan itu beneran terjadi teman-teman. Bahkan tiap minggu, tiap hari, aku dapetin chat hal yang kayak gitu. Dan senengnya gak pernah berubah sejak awal ada orang yang berterima kasih kepadaku. That's why akhirnya aku bikin akademiku sendiri, Kak Dav Academy, untuk teman-teman akhirnya bisa belajar personal branding lebih dalam gitu. Pada akhirnya, itu yang bikin aku seneng. Value-nya, akhirnya value-ku nyampe ke orang-orang. Bukan soal viralnya doang, viral itu bonus. Dan aku pengen, kamu yang nonton ini, coba tekenin value-nya kamu. Baru nanti viral bakal ngikutin. Percaya deh, ketika kita punya value, orang-orang willing buat nonton. Orang-orang willing buat follow kita. Orang-orang willing buat suka sama kita. Bukan kita maksa, ayo dong suka aku, inspirasikan aku. Jangan gitu. Jadi personal branding tuh kayak gitu teman-teman. Jadi intinya, value dulu, baru viral. Oke, step number 5 adalah kolaborasi dan relasi. Jadi, kalau aku bilang ketika kita personal branding bukan soal konten, tapi soal kita mencoba untuk memanfaatkan personal brandingnya untuk suatu hal yang lebih besar. Contohnya, kita bangun relasinya kita. Jadi bukan cuma bangun eksistensi, tapi bangun relasinya kita. Yes, balik lagi dulu aku kira personal branding itu cuma soal kelihatan keren gitu di sosial media. Tapi semakin kesini aku sadar personal branding itu lahir dari interaksi. Bukan hanya eksistensi. Dari situ aku mulai bangun relasiku. Akhirnya aku bisa berteman dengan orang-orang hebat istilahnya yang bikin personal brandingku makin grow, ilmuku makin kuat. Balik lagi ke step awal, ketika personalnya kuat, personal brandingnya akan terus kuat gitu. Dengan relasi ini kita memperkuat personalnya kita, termasuk brandingnya kita, yang akhirnya bisa berdampak kepada keseluruhan personal brandingnya kita. Jadi jangan lupa ketika kita bangun personal branding, cobalah untuk terus bangun relasinya kita juga dan bangun kolaborasinya kita juga. Dulu di awal-awal aku juga bangun kolaborasi dan relasiku sendiri dengan kreator-kreator kecil pada saat itu. Sama aku juga kreator kecil, akhirnya kita bisa grow bareng, evaluasi bareng, apa yang kurang dari masing-masing kita. Akhirnya di situ aku bisa mulai evaluasi terus dan akhirnya sampai di titik ini. Yang terakhir adalah step number 6 yang paling penting adalah bagaimana kita cara kaya dari personal branding. Awal-awal aku bikin konten, personalku masih belum kuat, balik lagi nggak ada yang masuk, misal contoh brand endorsement dan lain-lain, speaker, undangan, ataupun
Kalau YouTube contohnya AdSense gak ada, penghasilku memang beneran nol. Tapi balik lagi ketika personalku udah kuat, aku udah mulai dikenal, orang-orang udah mulai percaya denganku. Aku bilang personal branding ini bisa lipat gandain penghasilanku. Karena dari sini aku mendapatkan banyak kesempatan teman-teman. Dari semua keran penghasilan dari personal branding ini, aku bisa dapetin bahkan ratusan juta per bulan. Dan itu bersih ya. Tanpa aku jual diri menawarkan aku punya apa, orang-orang bisa lihat sendiri dan peluang datang terus. Tapi balik lagi, semuanya muncul ketika personalku kuat, value-nya terlihat, dan positioning-nya kuat, dan trust-nya udah mulai kebentuk. Pada akhirnya monetisasi bukan soal red card, tapi bikin orang percaya buat kerja sama kita. Balik lagi, mereka bayar karena value-nya kita. Contohnya aku public speaker, aku cuma ngomong 30 menit, 45 menit, aku bisa dibayar 2 kali, 3 kali UMR Jakarta. Dari bisnisku juga, penghasilan juga ngalir terus. Aku tidur, aku makan, aku belajar, aku baca buku, penghasilan terus ngalir. Sampai sekarang pun juga terus ngalir gitu kan ya. Dan aku percaya ini karena memang trust-nya orang-orang terhadapku. Trust mulai dari mana? Trust mulainya dari value. Value mulainya dari mana? Value mulainya dari personal kita yang kuat. Jadi balik lagi, step 1 sampai step 6 itu berhubungan. Jadi itu tadi teman-teman ya, 6 hal yang aku pelajari dari 6 tahun aku bangun personal branding. Memang tidak lengkap, tapi paling nggak teman-teman juga mulai kebayang harus kayak gimana mulai personal brandingnya. Kalau kamu ngerasa konten ini ngebantu dan pengen belajar lebih dalam lagi mulai dari fondasi, positioning, sampai tahap monetize-nya, semua framework, tools, strategi, formula aku udah siapin di KDF Academy. KDF Academy bukan cuma tempat belajar bikin konten, tapi tempat kamu belajar mengenal diri dan membentuk value yang bikin orang percaya sama kamu. Linknya di bawah, klik aja karena setiap bulan selalu terbatas kuotanya, selalu full. Dan terakhir, jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Aku KDF Devayana. Peace out.